di GitHub ya, sudah banyak coding yang digunakan untuk menjabarkan metode chart gitu ya. Anda bisa pakai link yang pertama atau yang kedua, silahkan. Saat ini alhamdulillah saya masih mendalami Java, sehingga saya mencari coding yang pemrograman Java. Ini dua-duanya Java masih. Terus, nah berikut contoh penjabaran metode chart perhatikan. Dari data evaluasi kendaraan yang ada di UC itu ada sekitar 900 record. Pada penjabaran di sini oleh Yusuf ini itu hanya menggunakan 16 record. 16 record ini juga sangat panjang penjabarannya gitu ya. Ini coba kita pelan-pelan coba saya jelaskan. Di sini perhatikan ada beberapa atribut, ada buying, ada maintenance. Buying ini adalah dalam harga pembelian mobilnya dalam kategori yang murah atau yang mahal nanti. Atau maintenance di sini adalah atribut yang berarti perbaikannya. Lalu ada doors, jumlah pintu dari mobilnya. Ada person adalah kapasitas bisa menampung berapa orang dalam satu mobil itu. Luggage box adalah ini bagasi. Jadi ukuran bagasinya dalam mobil itu besar, kecil, ataupun sedang. Jadi safety dan tingkat keamanan dari mobil itu, apakah medium, sedang, apakah tinggi, atau apakah low. Nah, di sini perhatikan ada kata evaluation. Evaluation adalah atribut yang digunakan sebagai label atau sebagai kelas ya kemarin ya. Jadi nanti evaluation ini adalah seperti kemarin ada approve, tidak approve ya. Ini adalah sebuah labelnya. Nanti ada good, very good, ya, very good. Nah terus, jadi nanti kalau di sini ada beberapa atribut seperti ini, maka di sini ini bagus evaluasinya. Kalau V ini berarti very good. Ya. Nah, ini berarti unaccept, ini ada accept. Nanti ada perbedaannya, apa itu accept dan accept. Di dalam doc itu sudah saya jelaskan ya. Kalau sini nggak ada kurangnya. Kalau accept itu tidak diterima, kalau accept itu diterima dengan biasa ya. Kalau good itu baik, kalau very good itu sangat baik evaluasinya. Nah nantinya di tahap pertama akan dibuat sebuah note dengan nama root. Ya. Root ini akan sebagai awal mula pembuatan dari pohon keputusan. Yang pertama adalah dari 16 code ini nanti record yang labelnya unacceptance itu dalam 6 record, dan record yang labelnya acceptance ada 2 record. Sedangkan yang good dan very good itu ada 4 record gitu ya. Sehingga di sini untuk menghitung Gini index-nya yang kita sudah belajar kemarin, maka 1 min 6/16 kuadrat karena total keseluruhan record adalah 16, min 2/16 kuadrat sampai dikurangi dengan 4/16 kuadrat. Nanti ini dihitung prosesnya, perhitungannya didapatkan 0,71875. Ini adalah nilai Gini index current-nya. Itu ya, sebelum dilakukan percobaan. Selanjutnya nanti ada beberapa iterasi. Nanti akan coba jelaskan sampai iterasi ketiga di sini. Pada iterasi yang pertama perhatikan di sini akan dihitung nilai Gini index pada setiap atribut pada berbagai kondisi percabangan. Ini yang pertama tahapannya. Lalu nantinya atribut atau kandidat dengan nilai indeks yang tertinggi, nilai Gini indeks yang tertinggi akan digunakan sebagai pembentuk cabang baru, gitu ya. Nantinya ada gambar 52 di bawah ini yang menjelaskan tingkat impurity pada semua kandidat, gitu ya, dan ternyata tidak bernilai 0. Karena tidak semuanya bernilai 0, maka akan terjadi proses pemilihan cabang anak kiri dan cabang anak kanan. Nantinya cabang ini akan diambil pada atribut atau pada kandidat yang nilai impurity-nya terbesar atau tertinggi, dan dilibatkan pada kandidat ke-28. Sehingga di sini mobil atau atribut mobil, mobil dengan tingkat keamanan rendah, berarti safety tadi ya namanya. Jadi cabang anak kiri, dan mobil dengan tingkat keamanan yang menengah atau tinggi di cabang anak kanan. Nah, jadi perhatikan cara baca seperti ini. Saya beberapa kali membaca juga agak kurang paham kalau sekali baca, jadi sebetulnya. Jadi dari 16 atribut 16 record tadi itu ada atribut buying, maintenance, door sampai safety ya. Nah di sini perhatikan itu buying itu memiliki sebuah value, ada nilai, ada yang low, medium, high sama very high. Itu adalah nilainya atau value dari atribut buying. Sedangkan maintenance itu juga sama value-nya,
ada low sampai very high. Nah, kalau doors ini jumlah pintu mobil ada yang dua pintu, 3 pintu, 4 pintu, atau lebih dari 2, 3, dan 4. Sebentar ya, Mas, ada telepon. Baik, lanjut ya. Jadi mohon perhatikan, buying maintenance itu value-nya sama, yakni dari low, medium, high, sama very high. Ketika door ini jumlah pintu mobil, ada yang 2, 3, 4, atau ada yang 2, 3, atau lebih gitu di sini. Ya, atau lebih dari 2, 3, 4. Nah, terus kalau persen jumlah kapasitas penumpangnya, ada yang 2 dan 4 atau lebih di sini. Gitu ya. Nah, jumlah bagasi di sini juga sama nih, ada small, medium, sampai big ya. Dan safety-nya ukurannya dari low, medium, sama high. Nah, di sini perhatikan, di sini dibuat beberapa kemungkinan percabangan. Dengan cabang yang kiri adalah misal adalah low, maka value yang lainnya menjadi satu kelompok yang terpisah. Ini pada cabang yang kanan, jadi medium sampai very high, gitu ya. Ini kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua adalah medium menjadi satu kelompok yang sendiri, lalu low, high, sama very menjadi kelompok yang terpisah. Itu cara bacanya. Jadi ini adalah kemungkinan percabangan yang akan terbentuk, gitu ya. Ini left cabang kiri cara bacanya, right cabang kanan. Nah, pada cabang kiri ini perhatikan penjelasannya di sini, penjabarannya. Total recordnya ada 16 di sini. Nah, di sini perhatikan pada left yang nilai buying-nya itu low, itu yang labelnya unaccepted itu ada 6. Yang labelnya accepted itu ada 2. Yang labelnya good ada 4, dan labelnya very good ada 4 juga. Ini dihitung semua, nilai gini adalah 0,71875. Ini adalah nilai dari satu record yang unaccepted sampai very good pada atribut atau kandidat buying. Nah, karena di sini adalah ternyata dari 16 record ini masuk dalam cabang sebelah kiri yang low, gitu ya, maka yang right yang sebelah kanan berarti kosong record yang ada, gitu. Karena 16 record sudah masuk ke kiri semua. Sedangkan sini adalah gini 0, gitu ya. Sehingga gini A ini perhatikan, gini A ini adalah bobot rata-rata gininya. Jadi ya, kemarin bisa belajar. Bobot rata-rata gini adalah kemarin hasil penjumlahan dari nilai setiap gini pada left dan right ini dikalikan dengan perbandingan ya dari total setiap left dibandingkan dengan total keseluruhan record. Nah, delta gini perhatikan, delta gini ini adalah nilai dari tadi, nilai dari gini pernya yang di sini, ini gini pernya dikurangi dengan nilai dari gini setiap dikurangi dengan nilai dari bobot rata-rata gininya. Jadi delta gini adalah nilai gini parent tadi di atas dikurangi dengan nilai bobot rata-rata gininya, didapatlah 0. Nah, ini nanti dihitung semua dengan kondisi yang ada di sini, baik maintenance, ya, door sampai safety. Nah, di sini perhatikan yang saya kasih border ini adalah kita akan mengambil nilai gainnya atau delta gininya yang paling besar, yang paling tinggi. Di sini didapatkan yang paling besar adalah 0,24 sekian. Ini pada baris ke-28, yaitu pada atribut atau kandidat safety dengan left adalah low, yang right-nya cabang kanannya adalah medium atau high. Di sini perhatikan yang safety dengan kategori low, gitu ya, pada cabang sebelah kiri itu ada 5 record, gitu ya. Di sini perhatikan semuanya 5 ini adalah unacceptance, gitu ya, tidak baik, tidak terima. Terus sehingga di sini hitung nilai gininya juga 0, gitu ya. Terus nah di sini kalau yang sebelah kanan right ini, karena tadi total semuanya adalah 16 record, berarti ini 5 record yang sebelah kiri, maka otomatis yang 11 sebelah kanan, gitu ya. Jadi 5 ini adalah cabang sebelah kiri, 11 adalah cabang sebelah kanan, gitu ya. Di sini perhatikan dipetakan ada unaccepted 1, accepted-nya 2, terus good-nya 4, dan very good-nya 4, gitu. Ini dihitung semua nilai gininya 0,69 sekian. Ini adalah nilai gini pada cabang sebelah
kanan. Selanjutnya dihitung nilai bobot rata-rata gini ya, dari 0,69 ditambahkan dengan ini 11/16 dikalikan dengan 0 per kalikan dengan 5/16. Berarti ini kan hasil 0 ya, berarti sama aja dengan berapa tadi? Ini hasilnya adalah 0,47 sekian. 0,47 sekian adalah bobot rata-rata gininya. Tahap terakhir, nilai gini dari parentnya tadi, yang tadi di atas 0,71 sekian ini dikurangi dengan nilai dari bobot rata-rata gini ya. Inilah nilai gini, gitu ya. Nah di sini perhatikan sudah jabaran di atas. Ini ada penjabarannya. Ini dari yang kandidat nomor 28 di sini, gitu ya. Ada 5 record yang semuanya mengarah ke unacceptance, gitu ya. Ini dihitung nilai gininya 0, gitu ya. Di sini hitung yang nilai cabang yang kanan yang nilainya medium atau high. Ini ada 11 record. Di sini udah dihitung semua. 1, 2, 4, 4, 8, 9, 11 ya. Di sini hitung nilai gininya. Didapatlah 0,69. Ya. Terus setelah ini dihitung nilai bobot rata-rata gininya tadi di sini ini 5/16 kalikan 0. Ini yang gini AD adalah bobot rata-rata gini ya. Plus 11/16 kalikan nilai gini yang cabang kanan. Hitung dapatnya 0,47 sekian. Nah, delta gini adalah nilai gain. Kalau kemarin kita belajar namanya adalah gain. Ini adalah gain sebetulnya sama aja. Sama dengan nilai gini parentnya 0,71 sekian, dikurangi dengan nilai hasil bobot rata-rata gininya 0,477. Hasilnya 0,24. Nah, selanjutnya di sini didapatlah karena di sini tadi terlihat di dalam pemetaannya yang kiri adalah cabangnya bersih low, safety low, yang kanan adalah medium atau high. Di sini perhatikan cabangnya sekarang ada 2 di sini. Cabang yang kiri yang atas adalah safety low, yang kanan adalah safety yang berisi medium atau high. Ini yang pertama. Nah, terus selanjutnya pada iterasi kedua di sini masuk dalam rekursif pada cabang yang kiri. Jadi pada iterasi kedua iterasinya sekarang akan memproses pada cabang yang kiri dulu secara rekursif. Rekursif tahu ya, jadi rekursif adalah sebuah proses yang memanggil sebuah proses secara berulang. Jadi namanya proses memanggil function yang namanya sama secara berulang. Itu rekursif. Jadi ada function yang namanya sama, dia akan dipanggil secara berulang. Nah di sini data sampel akan diseleksi berdasarkan dari data anak kiri. Tadi kan yang cabang sebelah kiri perhatikan, ini kan safety-nya low value-nya atau nilainya. Di sini perhatikan akan diambil sebuah data yang tadi adalah unaccepted gitu ya, dan safety-nya low gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan di sini yang safety-nya low, pokoknya dicari yang safety-nya low. Itu ternyata dari 16 record itu hanya ada 5 record gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan hitung nilai Gini index-nya secara keseluruhan dengan kondisi yang safety-nya low. Di sini perhatikan totalnya ada 5 record, semuanya ke arah ke unaccepted gitu ya. Ini perhatikan ini cuma perhitungan dari Gini index parent, tapi ini parent pada sisi safety yang low, yang nilainya low, hasilnya 0 juga. Nah selanjutnya di sini, nah ini masih pada iterasi kedua, pada gambar 54 di sini, di iterasi kedua semua akan memiliki tingkat impurity yang sama, yaitu nilainya 0, gitu ya. Hal ini disimpulkan, node anak kiri, node cabang anak kiri, yaitu safety low, sudah memiliki label unaccepted, artinya dapat dikatakan dia sudah bersifat pure, jadi sudah seragam gitu ya. Nah selanjutnya perhatikan, kalau sudah bersifat pure, dengan tadi ditandakan nilai impurity adalah 0, ya. 0 dari mana Pak? Cek gambar 54. Ini 54 sini. Jadi perhatikan, itu nilai delta gininya atau nilai gininya tadi adalah 0 semua, perhatikan sini. Gitu ya. Yang tadi safety low yang 5 record setelah dipetakan dalam beberapa kandidat, dan semua kondisi di sini, itu 0 semua nilainya. Ini namanya pure, artinya sudah seragam. Gitu ya. Nah, karena sudah pure ini, maka perhatikan di sini dicari label dengan nilai tertinggi. Nah, kalau lihat di sini, label dengan nilai tertinggi adalah itu ada pada kolom unaccepted gitu ya. Itu ada isinya 5. 5 semua. Paling tinggi 5 kan? Sehingga di sini disimpulkan berarti safety low ini cabang yang sebelah kiri dengan nilainya adalah cabang safety pada atribut safety dengan nilainya adalah low, maka memiliki sebuah label yaitu unaccepted. Dan nanti di sini pohon keputusannya, ini ya.
yang tadinya hanya safety low dan safety medium high, sekarang menjadi safety low sudah ada labelnya unaccepted. Nah, di sini perhatikan kalau sudah ada labelnya, maka nanti tidak akan ada turunannya lagi, tidak akan ada not anaknya, gitu ya. Gitu. Jadi sini perhatikan nanti akan membuat cabang baru pada safety yang medium yang high di sini. Kalau yang low tidak mungkin sudah ada labelnya. Jadi perhatikan sudah ada ketentuannya. Pada iterasi ketiga, karena cabang yang anak kiri tadi yang safety low ini sudah ada labelnya, maka proses rekursif berhenti, stop, gitu ya. Tidak akan ada cabang turunan. Nah, pada proses rekursif pada cabang anak kanan, yang kondisinya adalah medium atau high, pada seperti data tabel 53, yaitu berisi 11 record, nanti ada satu mobil yang tidak diterima, dua mobil tadi tidak diterima artinya adalah unaccepted, dua data mobil yang diterima biasa atau accepted, dan masing-masing ada 4 data mobil yang diterima dengan baik dan sangat baik. Tadi ya, baik adalah good, sangat baik adalah very good. Ini tadi sudah, ini contoh dari data yang aslinya setelah record. Nah, sini perhatikan ini. Jadi dari tabel yang tadi di sini, ini untuk kondisi yang cabang sebelah kiri safety low. Nah, sekarang kalau sudah ada safety low ini, perhatikan muncul font seperti ini, font putusannya. Sekarang kita menjabarkan yang safety yang medium high, gitu ya. Kalau sudah ada labelnya, ini sudah ada label unaccepted, berarti stop. Tidak akan ada proses cabang lagi. Nah, sini yang medium high ini, berarti sini perhatikan akan ditampilkan sebuah record dari 16 record tadi itu, yang kondisinya medium dan high di sini. Ini saya kasih bintik sebagai penegas. Artinya record di sini adalah record yang kolom safety-nya berisi medium atau high. Gitu ya. Nah, di sini ada 11 record. Tadi diperhatikan 11 record. Nah, perhatikan di sini sama nih. Setelah ini kita hitung Gini index-nya. Gini index-nya yang kondisinya seperti ini, gitu ya. Dengan tabel 53 ini. Kita hitung Gini index-nya secara keseluruhan. Jadi perhatikan dari 11 record ini, yang unaccepted ada 1 record, yang accepted ada 2, dan good dan very good ada 4 record. Sehingga perhatikan rumus gininya adalah 1 min 1 per 11 kuadrat, min 2 per 11 kuadrat, sampai min 4 per 11 kuadrat. Hitung, jadilah 0,69 sekian. Ini berarti nilai gini pada kondisi pada cabang yang safety-nya medium atau high. Artinya ini masuk gini indeks paren, tapi paren pada cabang anak yang safety yang nilainya medium atau high. Cabang sebelah kanan. Nah, selanjutnya di sini, nah kita akan menghitung nilai nilai Gini child-nya, gitu ya. Nah, tadi kan safety-nya ada 2, medium sama high-nya. Nah, sekarang kita akan hitung nilai Gini child-nya. Nah, jadi perhatikan, safety yang medium itu ada 6 record, yang high ada 5 record, totalnya 11 record ya. Jadi perhatikan, yang 6 record ini, yang unaccepted ada 1 record, yang ini 2 record, good-nya 3 record, yang very good 0 record. Nah, ini dihitung dari gininya, pada kategori safety yang medium. 1 min 1 per 6 kuadrat, min 2 per terus, hitung, dapatlah 0,6 sekian. Ini adalah nilai gini yang safety yang nilainya adalah medium. Sama dengan cara untuk menghitung yang safety yang high di sini. Dengan 5 record, hitung adalah di sini dapatnya 0,32 sekian. Oke, ini 5 record. Di sini perhatikan hitung nilai bobot rata-rata gini, gitu ya. Di sini perhatikan 6 per 11 kalikan nilai di gini yang pertama 0,61 sekian plus 5 per 11 kalikan 0,32, gitu ya. Dapatlah 0,478 sekian. Selanjutnya dikurangi nilai gini dari parennya. Jadi paren yang mana Pak? 0,69. 0,69 adalah nilai gini paren pada safety yang medium atau high yang ini. Nah, yang di sini. Ini nilai gini yang paren pada sisi cabang yang safety sama dengan medium atau high. Ini dikurangi dengan nilai bobot rata-rata gininya, yaitu 0,4787 sekian. Hitung hasilnya adalah 0,21 sekian. Oke. Nah, di sini perhatikan, sebetulnya proses ini adalah proses yang diambil dari kandidat ke-29, gitu ya. Harusnya nanti rekan-rekan semuanya menghitung setiap kemungkinan cabangnya, gitu ya, pada setiap record sini. Jadi ini pada kandidat buying hitung gininya di sini. Terus hitung yang gini pada cabang kiri dan hitung pada gini cabang kanan. Hitung gini rata-ratanya, lalu hitung delta gininya atau gini. Terus nanti ini kalau ada kemungkinannya data di 4, maka akan seperti ini kemungkinan percabangannya.
hitung nanti sampai atribut yang safety gitu ya. Nah, nanti di sini ditentukan diambil nilai delta gini atau nilai gain yang paling tinggi. Didapatlah record yang paling terakhir ternyata 0,215 gitu ya. Jadi yang diambil perhatikan patokannya adalah nilai delta gini ya atau nilai gainnya. Jadi perhatikan didapatkan safety ini yang baris 29 itu memiliki nilai medium yang cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan adalah low atau high di sini. Jadi perhatikan di sini, nah, ini dia. Ini jadi pecah di sini. Maaf, ini bukan medium sama big ya, ini medium sama high. Jadi perhatikan sekarang muncul dua cabang lagi. Ini perhatikan cabang yang medium dan cabang yang low atau high. Di sini hanya menggunakan kata high ya. Di sini cara baca adalah low atau high. Jadi yang dipakai adalah high-nya. Kenapa high-nya? Karena sebenarnya low-nya sudah ada di cabang yang pertama, jadi nggak dipakai lagi. Nah, terus selanjutnya, ini angka selanjutnya akan terus beriterasi gitu ya, sampai semua node atau atribut sudah terakomodir dalam cabang. Itu yang jadi kunci sih. Dan yang terakhir adalah sampai semua record juga sudah terakomodir. Maka nanti akan muncul sebuah pohon keputusan, jadi seperti ini. Ini hasil akhirnya, gitu ya. Jadi cara baca adalah the root, ada dua cabang, cabang yang safety low itu cabang sebelah kiri, yang nilainya adalah unaccepted. Dan cabang sebelah kanan, safety-nya ada dua nilai, medium atau high. Di sini kita pecah lagi medium sama high jadi dua cabang yang terpisah menjadi turunan pada cabang yang safety yang kanan ini. Nah, safety yang medium ini nanti dihitung prosesnya sesuai dengan yang sudah saya upload di loading penjabaran dokumen 30 halaman lebih. Itu ada di sini dijabarkan berdasarkan adalah kondisi bagasinya, yang kecil atau yang medium atau yang besar. Yang kecil ini nanti hitung lagi menjadi dua cabang yang terpisah atau turunannya. Itu cabang yang persen jumlah jumlah daya tampung penumpangnya ada 4 dan daya tampung yang 2, 3 terlebih. Ya. Lalu yang di sini yang bagasinya medium atau big langsung bernilai good gitu ya. Langsung stop dulu. Nah, yang safety hack ini ada juga cabang turunannya yaitu bagasinya yang kecil atau yang medium atau big. Jadi yang kecil langsung nilainya good, kalau yang medium atau besar adalah very good. Nah, sini perhatikan manfaat dengan adanya pohon keputusan ini adalah kita mendapatkan sebuah rule luarannya. Apa tuh rule itu? Aturan. Perhatikan, jadi dengan cabang seperti ini cara bacanya adalah dengan adanya safety yang low, maka nanti unaccepted artinya tidak diterima oleh pasar nanti. Orang jarang beli kalau yang safety yang low. Terus yang kedua, kalau yang safety-nya medium, ini simbol union ya, berarti gabungan. Dan juga bagasinya adalah kecil, gitu ya, dan juga bagasinya kecil. Dan jumlah kapasitas penumpangnya adalah 4, maka juga unaccepted tidak diterima. Gitu ya. Di sini perhatikan rule yang ketiga adalah jika dia safety-nya adalah medium dan bagasinya small dan juga personnya 2 or ya atau 3 atau lebih, maka accepted. Ini berarti yang ini, yang rule yang ketiga. Jadi di sini akan ada kondisi-kondisi yang digabungkan. Jika dia safety-nya adalah medium, ukuran bagasinya kecil, dan juga jumlah penumpangnya 2 atau 3 atau lebih, maka akan di-accepted atau akan diterima oleh pasar. Dan sampai rule yang keempat ya, jika safety medium atau ukuran bagasi dan ukuran bagasinya adalah medium dan juga atau big di sini, maka dia akan diterima. Kalau ukuran safety-nya tinggi dan ukuran bagasinya kecil itu masih bagus atau diterima oleh pasar. Dan ukuran bagasi dan safety-nya tinggi dan bagasinya medium atau besar itu juga akan very good. Jadi intinya di sini kalau yang safety medium lebih banyak yang diterima oleh pasar. Baik, ini pusakanya. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Yep, ada pertanyaan silakan.